Bab 731, Peringatan dari Reca Iblis. Kedua orang ini adalah iblis. Harta karun keluarga Kyle dihabisi oleh pihak lawan dalam waktu belasan detik solo. Sulit dipercaya, sulit dibayangkan, hanya wakil asisten tapi sudah begitu hebat. Bagaimana dengan Reca sendiri? Bukankah dia akan lebih hebat? Kaki tangan Richard gemetar hebat. Pembunuh hebat keluarga Kyle yang dibanggakan Richard, semuanya dilenyapkan oleh pihak lawan. Dalam waktu singkat seperti ini, Richard sulit mengumpulkan kekuatan untuk melindungi dirinya. Lagi pula, jika berhasil kumpulkan kekuatan, mungkin juga akan sulit untuk melawan kedua orang ini. Dengan kata lain, selama Reca mau, maka dia sudah bisa mengambil nyawanya sekarang. Richard sangat ketakutan. Richard bahkan lupa dengan tutup peti mati ayahnya yang telah dibuka dan tersinari matahari. Reca berkata kepada Lon, kamu jaga di sini, tua bangka ini membunuh saudaraku. Aku ingin dia berjemur selama 7 hari, sampai hari peringatan saudaraku tiba, baru nyalakan api dan bakar. Jika ada yang berani memindahkannya, langsung bunuh di tempat. Selap Lon dengan berani meletakkan papan peti mati di tanah, lalu duduk di atasnya dan melihat sekeliling dengan tatapan was-was. Reca kembali berkata ke Richard, ingat, setelah 7 hari, di hari peringatan kematian saudaraku, aku mau kamu dan ketiga keluarga lainnya, for big family Midgard, bersama-sama angkat peti mati saudaraku. Lalu, bunuh diri sebagai tanda permintaan maaf, jika berani kabur, aku lenyapkan 9 generasi keluargamu. Perkataan yang sungguh gila dan nada bicara yang sangat sombong. Reca ingin pemimpin for big family angkat peti mati bersama untuk seorang pengkhianat, bahkan, mau melenyapkan 9 keturunan mereka. Bentuk Reca yang seperti tak terkalahkan ini, benar-benar membuat orang sulit menyanjunginya. Saat Reca mau pergi, HP-nya tiba-tiba berdering. Telepon dari Miranda. Reca segera menjawab. Miranda di ujung telepon sana sudah sangat panik. Tuan Reca, kamu sekarang di mana? Ada masalah besar, Nona Tokia hilang. Apo, tangan Reca sedikit gemetar. Kapan hilangnya? Sebenarnya apa yang terjadi? Ceritakan padaku dari awal hingga akhir dengan lengkap. Miranda segera menceritakan alur kejadian pada Reca. Selesai mendengar, amarah Reca langsung memuncak. Bajingan, kalian begitu banyak orang tapi masih tidak bisa jaga Tokia? Apa sudah telepon Tokia? Miranda berkata dengan gemetar ketakutan. Sudah telepon, tapi tidak ada yang jawab. Reca, sialan, cepat cari di tempat awal tadi. Meski harus cari ke semua tempat, tetap harus temukan dia. Aku sekarang juga akan gunakan semua sumber tenaga untuk cari Tokia. Setelah mematikan telepon Miranda, Reca segera menelepon ke Tokia. Tapi, setelah menelepon lama tetap tidak ada yang menjawab. Tunggu, ini adalah nada dering HP Tokia. Reca samar-samar mendengar nada dering HP Tokia berdering di sekitaran. Reca segera mematikan telepon, nada dering telepon juga tiba-tiba berhenti. Reca kembali menelepon, nada deringnya kembali berdering. Tokia ada di sekitaran. Reca segera melihat ke sekitaran, tapi tidak melihat sosok Tokia. Reca menutup mata mendengar dengan saksama, ingin membedakan lokasi nada dering. Tapi, bunyi nada dering ini terlalu kecil, dan orang biasa tidak akan bisa mendengarnya sama sekali, karena organ indera Reca pernah dilatih secara khusus, sehingga bisa mendengarnya sedikit. Reca segera berkata ke kerumunan, semuanya diam, siapa yang berani bersuara, akan dibunuh tanpa ampun. Orang-orang segera diam, bahkan bernapas saja juga tidak berani terlalu keras. Reca menelusuri suara nada dering dengan hati-hati. Pada akhirnya, Reca menelusuri sampai ke depan peti mati yang Richard suruh orang angkat kemari. Apakah sebuah pemikiran yang menakutkan muncul di benaknya? Reca menempelkan telinganya ke atas peti mati, dan nada deringnya terdengar lebih jelas. Tanpa ragu sedikit pun, Reca langsung membuka tutup peti mati. Begitu lihat, Reca bagaikan tersambar petir, langit bumi seolah berputar. Ternyata Tokia terbaring di dalam peti mati. Bab 732, Tokia dikubur hidup-hidup. Tokia tidak bergerak, raut wajahnya tenang,
hanya terdengar bunyi nada dering HP, yang seperti sedang mengingatkan orang untuk datang menolong tuannya. Saat ini, hati Recha sangat sakit, bagaikan ada pisau yang sedang memelintir hatinya. Recha tidak berani membayangkan, jika Tokia benar mati, apakah dia akan kesakitan hingga mati di tempat. Tangannya yang gemetaran, memeriksa napas di hidung Tokia. Untungnya, napas Tokia cukup stabil, detak jantung juga normal, seharusnya pingsan karena obat bius, dan tidak akan membahayakan nyawa. Hanya saja, kenapa Tokia terkurung dalam peti mati, dan diangkat ke tempat ini? Recha mengangkat kepala, kedua matanya seolah memercikkan api. Beritahu aku, siapa yang bawa kemari peti mati ini? Semua orang hening, Richard tidak berani mengakuinya. Dari ekspresi Recha, Richard menebak Recha punya hubungan yang mendalam dengan wanita yang berada di dalam peti mati. Jika mengakuinya sekarang, bukankah itu sama halnya mengulurkan kepala sendiri untuk dipotong? Recha tersenyum sinis, sangat bagus, tidak ada yang mengakuinya, kan? Jika berhasil ditemukan olehku, maka siap-siap tunggu mati. Recha sembarang menarik seorang pengangkat peti mati yang ada di sampingnya. Beritahu aku, siapa yang suruh kalian angkat peti mati ini kemari? Aku tidak tahu. Si pengangkat peti mati tidak berani mengatakan sebenarnya, dia ketakutan hingga pucat. Krek, Recha langsung meremas hingga patah leher si pengangkat peti mati itu. Mulut dan hidung pengangkat peti mati itu mengeluarkan darah dan mati. Recha kembali menarik pengangkat peti mati lainnya. Kamu mau jujur atau mau leher patah? Karena nyawanya terancam, pengangkat peti mati ini tidak berani berbohong. Dia berkata dengan meratap, Tuan Kyle yang suruh kami angkat peti mati ini. Recha, oh, kenapa isi peti mati adalah seorang wanita? Si pengangkat peti mati berkata, Tuan Kyle ingin wanita di dalam peti mati menikah dengan almarhum si tua Kyle, pernikahan dengan roh. Recha melepaskan pengangkat peti mati itu, raut wajah Recha tenang, tapi tidak ada yang tahu, seberapa besar api kemarahan yang muncul dalam hatinya. Ternyata Richard ingin mengubur Tokia hidup-hidup. Richard ingin mengubur Tokia hidup-hidup. Recha sulit membayangkan, seberapa takut dan putus asa, serta tidak berdaya dan marahnya Tokia, jika terkubur hidup-hidup di bawah tanah. Sebenarnya, Recha sebelumnya juga pernah berpikir, tujuan Richard menikahi Bella sehari sebelum hari kematian ayahnya karena ingin mencelakai Bella, ingin mengubur Bella bersama ayahnya. Tidak disangka, rencana Richard ke Bella tidak berhasil, dan berpindah ke Tokia. Recha berjalan selangkah demi selangkah ke arah Richard. Richard ketakutan, kamu mau apa? Aku peringati kamu, sekarang zamannya masyarakat hidup di bawah aturan hukum, Kamu tidak boleh bertindak kejam. Recha, jangan takut, aku hanya mau beritahu kamu, setelah 7 hari nanti, kamu tidak perlu angkat peti mati saudaraku lagi. Richard, akankah Recha sebaik hati itu, Recha, karena, hari ini kamu sudah mau mati? Kamu ingin kubur orang hidup-hidup, kalau begitu aku kabulkan keinginanmu? Recha mencekik leher Richard dan mengangkatnya, seperti mencekik seekor anjing mati. Richard sangat ketakutan, dan berteriak, lapor polisi, cepat lapor polisi. Recha memperingati dengan marah, siapa yang berani lapor polisi? Tidak ada yang berani menentang perintah iblis satu ini. Recha membawa Richard ke depan sebuah lubang kuburan. Itu adalah lubang kuburan yang digali untuk Tokia. Recha melemparkan Richard ke dalam lubang kuburan. Lon, kubur dia hidup-hidup. Oke, Lon langsung mengambil sekop, dan mulai mengubur Richard. Richard berteriak, suara teriakannya bergema di atas lubang pemakaman. Tolong, ibu, tolong aku, cepat tolong aku, dan ibunya saat ini sudah hampir hancur. Bab 733, siapa yang tolong aku? Wanita ini menjanda di usianya yang masih muda, dan saling bergantung hidup dengan putra semata wayangnya. Jika putra satu-satunya juga mati, kelak bagaimana dia menjalani sisa hidupnya? Wanita ini bergegas ke sana, berhenti. Recha menendang sebuah batu. Batu tersebut seperti peluru, menembak lutut wanita paruh baya itu. Krek, lutut wanita paruh baya itu retak,
dia terjatuh dan berlutut di atas tanah. Jeritannya sangat menusuk hati dan menyedihkan. Saat ini, Richard telah terkubur setengah badan dan hanya tersisa kepala. Richard berteriak dengan sekuat tenaga, "Recha, ampuni aku tidak boleh mati. Aku masih harus angkat dan pindahkan peti mati saudaramu. Aku mohon padamu, biarkan aku angkat peti mati saudaramu." Orang-orang tidak bisa menahan tawa. Richard sedang memohon ingin mengangkat peti mati untuk pengkhianat. Recha berkata sambil berpikir, "Jika kamu mati, maka hanya sisa 3 orang, sepertinya memang tidak bisa untuk angkat peti mati." Lon tersenyum pahit, "Abang, apa yang kamu pikirkan?" Kedua kaki Richard telah lumpuh. Meski dia hidup, juga tidak bisa angkat peti mati. "Recha, perkataanmu masuk akal. Kubur dia." Lon tidak mempedulikan permohonan Richard dan kembali menguburnya. Richard perlahan-lahan tertutupi tanah sepenuhnya. Teriakannya juga telah berhenti. "Tidak, tidak, tidak!" Wanita paruh baya berteriak dengan keras. Putra satu-satunya dikubur hidup-hidup, kelak bagaimana dia melanjutkan hidup? Recha melihat ke wanita paruh baya itu dan berkata, "Kalau begitu, setelah 7 hari nanti, di hari peringatan kematian saudaraku, kamu yang wakilkan keluarga Kyle untuk angkat peti mati. Meski kakimu telah lumpuh 1, tapi untuk angkat peti mati seharusnya tidak masalah." Recha menggendong Tokia dan pergi. Beberapa saat setelah Recha pergi, situasi di tempat tetap sangat hening. Hanya terdengar suara angin yang menderu. Recha tidak hanya menghina almarhum dan menjemur jasadnya di bawah matahari, tapi juga mengubur hidup-hidup Richard di depan semua orang. Bahkan iblis pun juga tidak akan sekejam ini. Cuaca di Midgard sudah mau berubah. Recha segera mengantar Tokia ke rumah sakit untuk induksi muntah dan cuci perut. Setelah memastikan Tokia aman, Recha baru pergi. Selanjutnya, Recha mau menghadapi Four Big Family Midgard dengan alasan yang sama. Four Big Family Midgard sampai mati pun juga akan membalas jika Recha terlalu dekat dengan Tokia dan membiarkan Four Big Family tahu betapa dirinya peduli dengan Tokia, maka Four Big Family pasti akan mengawasi Tokia. Oleh karena itu, demi keselamatan Tokia, sebaiknya Recha menjauh darinya. Saat akan pergi, Recha memberikan angpau sejumlah 20 juta ke setiap dokter dan suster, agar mereka menjaga rahasia identitas dirinya. Apapun bisa diselesaikan dengan uang, dokter dan suster tentu saja menyetujuinya. Tidak lama setelah Recha pergi, Tokia akhirnya sadar. Setelah tersadar sesaat, Tokia baru teringat dirinya diculik. Tokia sangat ketakutan, segera bangun setengah duduk dan meringkuk ke sudut. "Siapa kalian? Kenapa culik aku?" Dokter dan suster segera menenangkan Tokia. "Nona Tokia, tenang, sekarang kamu di rumah sakit dan aman." Setelah memastikan tempat ini memang rumah sakit, Tokia baru merasa lega. "Kenapa aku bisa di rumah sakit? Siapa yang tolong aku?" Dokter berkata, "Seorang pahlawan tanpa tanda jasa, setelah mengantarmu ke rumah sakit dan membayar biaya pengobatan, lalu pergi." "Pahlawan tanpa tanda jasa?" Tokia berkata dengan penasaran. "Siapa dia? Apa punya kontaknya? Aku harus berterima kasih langsung padanya. Sekalian ganti biaya pengobatan." Semua orang menggelengkan kepala. "Maaf Nona Tokia, orang itu tidak meninggalkan informasi kontak apapun." "Oh," kata Tokia putus asa, "apa tidak meninggalkan fotonya juga?" Semua orang menggelengkan kepala. "Baiklah." Tokia tersenyum pahit, berhutang budi pada seseorang yang tidak dikenal. Bab 734, Hatiku Sudah Ada Seseorang. Setelah dokter dan suster pergi, seorang perawat kecil berkata dengan misterius ke Tokia, "Nona Tokia, pahlawan yang tolong kamu itu sangat tampan." Tokia tersenyum, "Meski sangat tampan lalu bisa apa? Si bodoh itu telah menempati hatiku, dan sudah tidak ada tempat untuk orang lain." Tapi Tokia tetap penasaran dan bertanya, "Oh, kalau begitu apa kamu ada foto orangnya?" Perawat kecil berkata, "Tentu saja ada." Lalu lanjut berkata menyayangkan, "Sayangnya cuma foto punggungnya." Pahlawan tanpa tanda jasa tidak ingin identitasnya terungkap. Perawat kecil berpikir, hanya memperlihatkan punggung saja seharusnya tidak masalah.
Tokia berkata dengan penasaran, "Oh, kasih aku lihat, siapa tahu aku kenal." "Aku harus balas budi kepadanya." Perawat kecil memberikan HP-nya ke Tokia dengan hati-hati. Tokia sedikit tercengang setelah melihat foto punggung dalam HP. Punggung ini terlihat sangat familiar, baik dari baju atau penampilannya, sama persis dengan punggung pria yang sedang bersedih di depan kuburan yang dilihatnya hari ini. Apakah pahlawan tanpa tanda jasa ini adalah sosok di depan kuburan itu? Ini benar-benar sangat kebetulan. Tokia menenangkan suasana hatinya, lalu mengeluarkan HP, menelepon ke Recha. "Recha, kamu di mana? Aku mau menceritakan sesuatu yang menarik denganmu." "Recha, oh, masalah apa?" Tokia lalu menceritakan masalah sosok yang dilihatnya di kuburan dengan pahlawan tanpa tanda jasa ke Recha. Recha tidak bisa menahan tawa. Apa ini termasuk cerita menarik? Kedua orang yang diceritakan Tokia adalah dirinya. "Recha, Tokia, jika sudah tidak ada urusan, kamu cepat tinggalkan Midgard. Ada banyak orang jahat di Midgard, tidak baik untuk keselamatanmu." Tokia terkikik. "Recha, apa kamu cemburu? Kamu tenang saja, hatiku hanya milikmu, sudah tidak ada tempat untuk orang lain." Recha tersenyum. Apa dia perlu cemburu dengan diri sendiri? Tidak peduli bagaimana Recha membujuknya, Tokia tetap tidak ingin pergi. Dia ingin menunggu setelah selesai syuting promo baru pergi. Recha tidak berdaya, hanya bisa menyetujuinya. Pada saat yang sama juga menelepon ke Greedy Wolf si pimpinan umum, agar dia mengutus orang untuk diam-diam melindungi keselamatan Tokia. Richard telah dikubur. 8 transporter telah dilenyapkan dan keluarga Kyle berada dalam bahaya. Hanya tersisa wanita itu sendirian, dia tidak tahu apakah bisa mengontrol keluarga Kyle yang begitu besar. Wanita itu segera memanggil 3 pemimpin keluarga lainnya dari Four Big Family, untuk membahas masalah penting. Alika dari keluarga Wish, Bram dari keluarga Andres, dan Nico dari keluarga Scott, semuanya telah datang. Wanita itu menangis di depan mereka, membuat mereka bertiga kehilangan kesabaran. Tangan Alika mengetuk-ngetuk meja. Sudah, kami sangat sibuk, tidak ada waktu dengar kamu nangis." Cepat langsung ke intinya, wanita itu menenangkan suasana hati lalu berkata, "Harusnya kalian sudah dengar masalah tentang keluarga Kyle, kan?" Alika mengangguk. "Iya, tahu sedikit, seorang dari luar daerah yang bernama Recha, sedang membalas dendam ke keluarga Kyle." "Sebenarnya bagaimana kalian menyinggungnya?" Wanita itu menggelengkan kepala. Bukan gitu. Bukan keluarga Kyle yang memprovokasinya, melainkan Four Big Family kita yang telah menyinggungnya." "Oh," Alika dan lainnya terkejut, "kita sepertinya tidak pernah berhubungan dengan orang dari luar daerah itu, bagaimana menyinggungnya?" Wanita itu berkata, "Apa kalian tahu? Recha adalah teman seperjuangan si pengkhianat itu. Kedatangan Recha kali ini, yakni mau balas dendam untuk bela pengkhianat. Recha bahkan berkata, mau Four Big Family kita yang angkat peti mati langsung untuk pengkhianat, lalu bunuh diri di depan kuburan sebagai tanda permintaan maaf." Arogan, Bram dari keluarga Andres sangat marah, berani sekali hina Four Big Family, benar-benar tidak tahu diri. Alika juga tersenyum meremehkan. Tidak disangka, pengkhianat tak berguna itu, punya teman seperjuangan yang begitu hebat, di luar daerah, kemampuannya itu mungkin bisa membangkitkan masalah. Tapi bagi Four Big Family, itu bukan apa-apa. Wanita itu segera berkata mengingatkan, "Kalian jangan memandang remeh dirinya. Recha berani kubur hidup-hidup putraku di depan semua orang, harusnya punya kekuatan." Bab 735. Aku datang untuk menghabisi Recha. Hehe, wajah Alika penuh dengan penghinaan, tidak peduli seberapa hebat anak itu, bisakah dia menjadi lawan Master? Jangan lupa, masih ada surat kuasa di tangan kita. Pada saat kritis, kita dapat meminta bantuan, Master. Oh iya, kenapa melupakan pembunuh ini? Ujar wanita itu kegirangan. Kalau memang tidak bisa, kita bisa gunakan surat kuasa untuk mendesak Master turun tangan. Tidak, ujar Nico menggelengkan kepala. Surat kuasa itu adalah kartu terbesar kita.
Simpan untuk masalah besar, sayang sekali menyia-nyiakannya untuk orang asing. Masuk akal, angguk Alika. Serahkan orang asing ini padaku. Aku akan singkirkan dia, kalian hanya perlu berkonsentrasi pada pekerjaan kalian. Semua orang tersenyum, Alika yang turun tangan sendiri pasti bisa membunuh orang asing itu. Bro, Richard sudah mati, 7 hari kemudian, hanya bisa membiarkan ibu Richard membawa peti matimu. Ujar Recha meletakkan 3 dupa di kuburan Wolfey. Ayah, kamu maklumi saja, selanjutnya, aku akan menemui tunanganmu, Alika. Sejujurnya wanita itu tidak pantas untukmu, dia hanya bisa menjadi budak dan pelayanmu. Aku akan mengirimnya ke sisimu agar melayani kamu seperti sapi dan kuda. Recha berbalik masuk ke mobil dan pergi ke keluarga Wiz. Baru saja naik mobil, Kak Valkyrie, kamu ada di mana? Telepon Bella, aku datang berbicara dengan kakakmu. Ada apa? Tanya Recha. Kok Valkyrie, bisakah kamu datang ke rumahku? Ada masalah, ujar Bella. Oke, sebentar lagi aku sampai. Jawab Recha. Sesampai di keluarga Walton, Recha melihat Mercedes-Benz E-Class terparkir di gerbang keluarga Walton. Apakah kerabat keluarga Walton datang ke sini, dan sepertinya kerabat ini cukup kaya? Recha berjalan ke halaman dan menemukan seorang pria dan seorang wanita muda di dalam rumah Walton. Pria dan wanita itu duduk di atas dengan bangga dan sombong. Sedangkan keluarga Bella, termasuk ayah Bella, duduk di kursi kecil di bawah dengan ekspresi menyanjung. Cukup, sudah tiba waktunya, cepat pindahkan peti kakakmu kembali ke aula leluhur. Desak gadis itu, jangan tunda waktu kencan aku, ya, sudah terlambat. Angguk pemuda itu, aku sudah pesan di restoran Michelin jam 12. Sekarang sudah jam 11 lewat, begitu pria itu mendesak, wanita muda itu segera mengulurkan tangan merampas peti Wolfey. Kok, tunggu sebentar. Kak Valkyrie segera datang, pinta Bella seraya memohon. Apanya yang Kak Valkyrie? Gadis muda itu berkata dengan tidak sabar, cuma orang sombong, apa yang perlu ditunggu? Kuberitahu kamu, pacarku memesan restoran seharga puluhan juta. Kalau batal, orang sombong itu tidak sanggup membayarnya. Recha sangat marah, beraninya dia menyebut Tuan Agung Valkyrie seorang orang sombong. Ini merupakan kejahatan besar, kok Valkyrie, kamu datang. Ujar Bella tiba-tiba menyadari kedatangan Recha, cepat masuk dan mari aku perkenalkan. Ini sepupuku, Eric Walton, ini pacar sepupuku, Martha Wiss. Oh, Recha menatap Martha dengan penuh minat, dia bermarga Wiss, apakah ada hubungannya dengan keluarga Wiss di Midgard? Recha baru saja ingin mencari keluarga Wiss, tidak disangka keluarga Wiss datang sendiri. Adik perempuan, kalian ingin memindahkan petinya kemana? Tanya Recha mengambil peti Wolfey dari tangan Eric Walton dan menyekanya dengan lembut.